Kisah kasih dalam sengsara. Pada mulanya adalah kasih. Kasih itu begitu sempurna, sehingga berkenan menyerahkan nyawanya bagi manusia yang dikasihinya. Kasih itu adalah Allah. Allah mengutus dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jalan kasih itu terjadi dalam tragedi penyaliban sang kasih. Kasih direntangkan di palang salib, kasih dibentangkan di ujung-ujung bumi, agar darahnya mengalir, membasahi kehidupan, sehingga kehidupan itu bermakna oleh kasih dan cinta. Marilah kita memasuki permenungan ini, menempuh jalan salib sebagai jalan kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan mengalami pencobaan yang paling ngeri dalam sejarah kehidupan manusia. Ketakutan, kengerian, penyiksaan, dan kematian di kayu salib. Semua itu Kau laksanakan sebagai pemenuhan kasih Allah kepada kami, orang berdosa. Engkau wafat selagi kami masih berdosa. Perkenankanlah kami merenungkan kisah penyaliban-Mu. Semoga permenungan ini mengobarkan cinta kami kepadamu, sehingga kami setia memanggul salib kami masing-masing dengan semangat iman, harapan, dan cinta yang mendalam. Amin. Petrus, Yohanes, dan Yakobus saat ini rasanya begitu mencekam, keadaan begitu genting dan menegangkan. Banyak kemunafikan dan ketidakadilan terjadi. Rakyat makin tertindas, krisis makin mengerikan. Manusia menolak kebenaran dan kasih. Berdoalah bersama dengan aku, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapa, aku tahu inilah resiko yang harus kutanggung dari tugas perutusan yang Kau berikan kepadaku, yakni penderitaan demi kasih. Bapa, sekiranya Engkau berkenan, biarkanlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Namun ya Bapa, janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Wahai umatku, berdoalah dan berjaga-jagalah, sebab saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang durhaka. Minggir Yudas, jangan tangkap guruku. Mampus kau, putus telingamu oleh pedangku. Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa melawan dengan pedang, dia juga akan mati oleh pedang. Barang siapa melawan kekerasan dengan kekerasan, dia akan hancur oleh kekerasan. Yudas, engkau datang dengan ciuman. Inilah saatnya Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang durhaka. Namun, biarkanlah orang-orangku ini pergi. Guru, mengapa engkau menyerahkan diri kepada orang-orang durhaka, Guru? Mengapa engkau tidak melawan? Di manakah kuasamu, Guru? Aku sungguh berdosa. Aku berdosa, Guru. Aku berdosa. Inilah puncak ketidakadilan. Yesus yang adalah kebenaran dan hidup ditangkap dan diborgol menjadi tawanan yang dihadapkan kepada maut. Yesus yang membuat mata orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang sedih terhibur, bahkan orang mati menjadi hidup. Dia ditangkap bagai penjahat. Yesus dihadapkan kepada Hanas untuk diadili. Inilah pengadilan yang tidak adil. Wahai Imam Agung, inilah Yesus orang Nazaret yang selalu bikin onar itu. Hai Yesus, apakah yang kau ajarkan kepada rakyat Yahudi sehingga engkau ditangkap dan diseret di hadapanku? Aku sudah berbicara terus terang di depan umum. Aku selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua rakyat Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyakanlah kepada mereka itu. Mereka pasti tahu apa yang telah kukatakan dan kuperbuat. Berani-beraninya kau menjawab seperti itu kepada Imam Agung. Tidak tahukah engkau siapa yang mengajakmu berbicara? Hah? Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau jawabanku benar, mengapa engkau menampar aku? Yesus, ada banyak kesalahan yang dituduhkan kepadamu. Pertama, engkau dituduh menghasut rakyat Yahudi. Kedua, engkau dituduh menjungkir balikkan tata hukum agama Yahudi. Dan ketiga, engkau dituduh menggunakan ilmu sihir. Padahal kita semua tahu bahwa ilmu sihir itu bertentangan dengan adat keagamaan Yahudi. Inilah saksi yang menguatkan tuduhan itu. Prajurit, bawa saksi masuk ke sini. Kamu saksi, berikan keterangan bagaimana Yesus menggunakan ilmu sihirnya. Ilmu sihir? Yesus menggunakan ilmu sihir? Tidak, itu bukan ilmu sihir. Yang kualami adalah kuasa Allah. Aku yang buta sejak lahir telah disembuhkannya. Dan sekarang aku melihat.
Itu bukan ilmu sihir. Dari mana kamu tahu bahwa itu bukan ilmu sihir? Adakah kebaikan dan mukjizat yang tidak muncul dari kuasa Allah? Nah, Yesus tidak menggunakan ilmu sihir. Dia adalah utusan Allah yang telah menyembuhkan aku. Cukup! Prajurit, bawa saksi yang tidak berguna ini keluar. Yesus, inilah tuduhan yang paling berat. Penghujatan. Ya, engkau telah menghujat Allah dengan menyatakan bahwa dirimu adalah anak Allah. Betul, engkau Kristus. Engkau anak Allah? Ya, akulah dia. Akulah anak Allah. Ya, inilah penghujatan. Penghujatan. Prajurit, bawa Yesus kepada Pilatus. Yesus diseret dan dibawa ke rumah Pilatus. Yesus diadili sendirian dalam kesepian. Petrus, satu-satunya murid, bahkan mengkhianati Yesus dengan menyangkal dia. Hei, bukankah engkau ini murid orang itu? Hah? Bukan? Kayaknya engkau juga seorang dari muridnya, kan? Bukan? Aku tidak mengenal dia. Ah, aku melihat engkau di Taman Getsemani bersama Yesus. Iya kan? Aku bersumpah, aku tidak mengenal dia. Wahai manusia, betapa sering kita bersikap seperti Petrus, menyangkal dan mengkhianati Yesus. Dengan mudah kita melalaikan doa-doa kita. Begitu enak kita membuat alasan untuk tidak berdoa, tidak ke gereja, dan sebagainya. Dengan mudah kita menolak perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama. Kita hidup tidak rukun, kurang membangun persaudaraan sejati dengan sesama manusia. Bukankah ini semua merupakan bentuk penyangkalan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus? Dengan sikap-sikap itu, kita membiarkan Yesus berada dalam pengadilan sendirian. Saudara-saudara, aku, Pilatus, penguasa negeri ini bertanya kepada kalian, apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan seandainya dia tidak berbuat kejahatan. Bukankah kalian mempunyai hukum sendiri? Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. Kami tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Apakah kesalahan orang ini sehingga harus dijatuhi hukuman mati? Dia mengaku sebagai raja atas kami. Yesus, apakah engkau raja Yahudi? Tuan, apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuan sendiri? Ataukah Tuan mendengar dari orang-orang lain yang mengatakan hal itu tentang aku? Apa? Kau pikir aku orang Yahudi? Aku bukan orang Yahudi. Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau lakukan? Yang kulakukan ialah mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Ketahuilah, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Sekiranya kerajaanku berasal dari dunia ini, rakyatku tentu sudah berjuang. Jangan sampai aku diserahkan kepada Tuan. Akan tetapi, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Jadi, engkau memang raja? Benar, aku raja. Aku dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran. Apakah kebenaran itu? Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya.
Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu kehendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Jangan dia. Bebaskan Barabas bagi kami. Bukankah Barabas itu seorang penjahat? Bebaskan Barabas bagi kami. Jangan Barabas. Bebaskan Yesus bagi kami. Membebaskan Yesus? Jangan dengarkan wanita sinting ini. Bebaskan bagi kami Barabas. Bebaskan Barabas. Baiklah. Bawalah Yesus dan deralah dia. Salam, Raja bangsa Yahudi. Ini dia. Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Lihatlah manusia ini. Salibkan dia. Jangan salibkan dia. Dia juru selamat kami. Benar Tuan, jangan hukum dia. Dia telah menyembuhkan aku. Baiklah. Ambillah sendiri dan salibkanlah dia. Sebab aku tidak menemukan satu alasan apapun untuk menghukum dia. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati, sebab dia mengaku putra Allah. Yesus, dari manakah engkau? Mengapa engkau diam saja? Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa melepaskan maupun menyalibkan engkau? Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besarlah dosanya. Kalau begitu, aku akan berusaha untuk membebaskan engkau. Sekali lagi kutegaskan kepada kalian semua, aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Aku akan membebaskan dia. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Saudara-saudara, inilah rajamu. Raja? Bukan. Dia bukan raja kami. Baiklah. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak punya raja. Satu-satunya raja kami adalah Kaisar. Kalau begitu, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Bawa dan salibkanlah dia sendiri. Inilah puncak kegelapan. Inilah puncak kekejaman dan kedurhakaan. Manusia menolak Tuhan, bahkan menyalibkannya.
Pilatus takut kehilangan simpati rakyat dan menyerahkan Yesus ke tangan rakyat bejat yang secara kasar menyeret Yesus untuk disalibkan. Ya Tuhan, untuk menebus dosa kami, Engkau rela menerima hukuman mati dengan tenang dan sabar. Dengan rela dan setia, Kau panggul salib-Mu yang berat demi dosa dan kelemahan kami. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami. Hai pembuat mujizat, mengapa baru mulai saja tubuhmu sudah loyo sehingga terjatuh? Ayo bangun, perjalananmu masih panjang. Bangun dan angkat salibmu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, marilah kita ikuti jalan salib Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus memanggul salib untuk menebus dosa-dosa kita. Meskipun hanya dengan mendengarkan dan mengkontemplasikannya, marilah kita resapkan dan kita timba kisah kasih sengsara Yesus untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa kita semua. Kita persembahkan hidup kita yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada kontemplasi kisah kasih sengsara Kristus ini. Semoga kita pun dikuatkan dalam memanggul salib kita dengan taat dan setia. Oh anakku Yesus, aku ibumu nak. Mengapa semua ini harus terjadi? Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nak, demi dosa umat manusia, Engkau rela menderita sebegitu besar dan berat. Tabahkanlah hatimu nak, Allah memberkatimu. Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Minggir! Beri dia jalan! Ayo Yesus, jalan terus! Jalanmu terlalu lamban. Ayo lebih cepat lagi. Hei kamu, petani kampung, letakkan cangkulmu. Siapa namamu? Saya Simon dari Kirene, Tuhan. Ayo bantu dia memakai salibnya, supaya dia tidak mampus di tengah jalan. Ayo cepat, bantu dia. Jangan saya, Tuhan. Ayo cepat, angkat salibnya dan bantu dia. Baiklah, Tuhan. Jangan, cepat, lambat sekali, cepat. Yesus, aku Veronica tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu, selain hanya dapat mengusap wajahmu yang berlumuran keringat dan darah derita. Sengsaramu,
Mengapa kamu jatuh lagi? Ayo bangun, cepat. Ayo Simon, bantu orang ini bangun dan melanjutkan perjalanannya. Tuhan, meskipun sudah dibantu oleh Simon dari Kirene, engkau jatuh lagi. Selain karena beban salib yang berat, engkau jatuh lagi karena kami kerap membuat kesalahan dan dosa yang sama. Berilah kami semangat untuk mulai mengubah diri dan memperbaiki hidup kami, agar lebih setia kepadamu. Wahai para ibu, janganlah menangisi aku. Tangisilah dirimu, suamimu, keluargamu, dan anak-anakmu. Perhatikanlah dan rengkuhlah mereka dengan cinta kasih yang telah kuajarkan kepadamu. Jadikanlah kasih sebagai dasar dalam keluargamu. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Begitu berat penderitaannya. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Namun Yesus tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan kepada kita, Yesus bangun dan melanjutkan langkahnya hingga mencapai puncak Golgota. Puncak Golgota menjadi saksi atas kebengisan dosa dan sekaligus kerakiman Allah. Yesus ditelanjangi. Inilah penghinaan yang paling keji. Jubah Yesus ditanggalkan di depan umum. Tangannya dibentangkan pada kayu salib. Luka-lukanya mengalirkan darah yang menghidupkan kita.
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diam kau! Rasakanlah penderitaanmu ini! Ya, rasakanlah. Inilah tatamu sebagai raja. Oke, siap. Mari salib kita dirikan, biar semua orang tahu. Inilah raja orang Yahudi yang bertahta di kayu salib. Hah! Mari kita angkat. Ayo. Angkat terus, angkat terus. Gini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. 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 Mari jubahnya kita potong-potong. Jangan, kita undi saja. Aku yang dapat. Hai Yesus, jika engkau raja, selamatkanlah dirimu. Jika engkau Kristus, turunlah sekarang dari salib. Orang lain kau selamatkan. Coba sekarang tunjukkan kehebatanmu kepada kami. Selamatkanlah dirimu. Eli, Eli, lama sabachthani. Hei, dengarlah. Dia memanggil Elia. Kita tunggu saja. Apakah Elia datang menolong dia? Ibu, lihatlah, inilah anakmu. Wahai umatku, itulah ibumu. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Engkau wafat bagi kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Demikian besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas kasih yang begitu besar ini. Bantulah kami agar kami dapat saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan hidup-Mu demi keselamatan umat manusia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hebat, sungguh hebat. Yesus sudah mati. Yesus mati dengan cara yang mengagumkan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dalam kerendahan hati dan kepasrahan. Benar, kita semua menjadi saksi. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Maaf Tuan, saya Yusuf dari Arimatea. Perkenankan kami menurunkan jenazahnya agar kami dapat merawatnya dan memakamkannya dengan pantas. Mari, kita membantu menurunkan dia. Berilah aku diam-Mu yang suci. Anugerahkanlah padaku diam-Mu yang emas bersinarkan kasih yang lembut dan mesra. Rahmatilah aku dengan diam-Mu yang agung dan penuh wibawa. Curahilah aku dengan diam-Mu yang mendengarkan, merindu, menanti dalam penderitaan dan kesengsaraan. Siramilah aku dengan diam-Mu yang penuh cinta, diam-Mu yang sabar, diam-Mu yang mempesona, diam-Mu yang mengampuni. Jauhkanlah daripadaku diam yang menantang. Singkirkanlah daripadaku diam yang menggugat. Buanglah daripadaku diam yang menghakimi. Hancurkanlah daripadaku diam yang menyembelih. Bersihkanlah daripadaku diam yang mencurigai. Janganlah aku terjebak pada diam yang merencanakan kejahatan. Janganlah aku terjerat oleh diam yang menghina. Janganlah aku tercekik oleh diam yang marah. Janganlah aku terikat oleh diam yang angkuh. Janganlah aku terperosok ke dalam diam yang membenci, mendengki, mengiri. Yesus, berilah aku diam-Mu yang pasrah kepada Allah. Sebab ternyata diam yang pasrah itu melembutkan derita. Diam yang pasrah melenturkan ketegangan jiwa. Diam yang pasrah menenangkan sukma. Diam yang pasrah
meredakan badai hati. Diam yang pasrah mencerna segala amarah, pamrih, cemas, nafsu, sehingga melembut dan mengendap jernih di dasar lubuk hati. Yesus, berilah aku diam-Mu yang pasrah kepada Allah, sehingga aku pun rela kalah dan mengalah. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah wafat bagi kita. Yesus dimakamkan seperti kita. Itulah puncak kesetiakawanan Yesus bagi kita manusia yang lemah dan berdosa. Semoga wafatnya menghidupkan kita. Marilah kita menyembah Dia yang wafat bagi kita. Terpujilah Dia kini dan sepanjang masa. Amin. Bersimpuh di kaki-Mu, ya Yesus. Ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku, Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Bersihkanlah aku dan hapuskan pelanggaranku, Yesus. Jadikan hatiku seperti hati-Mu. Bersimpuh di kaki-Mu, ya Yesus. Ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku, Yesus lindungiku selalu, suci
pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Ku bersyukur selalu, berkat-Mu yang sangat berlimpah